Ngobrolin politik gak cuma katanya, tapi ada datanya. Masih bareng gue, Trias Ambari. Nama Presiden Prabowo bukan cuma jadi headline berita, tapi jadi pusat perbincangan digital. Sejumlah pihak kritik isi pidato Presiden Prabowo dalam sidang tahunan MPR. Mereka menilai isi pidatonya gak sesuai kenyataan. Menariknya, lonjakan obrolan gak seragam. Netizen terbagi jadi dua kubu, ada yang pro dan ada yang kontra. Tapi siapa yang lebih dominan? Yuk kita bahas lebih dalam lagi dari data monitoring Reportika 9-17 Agustus 2025. Mentions nama Presiden Prabowo di minggu ini tembus 304.504 mentions, naik 31% dari minggu lalu. Bahkan total engagement-nya ini sebesar 52.831.046, naik 45%. Platform yang jadi medan perang opini masih didominasi X atau Twitter sebesar 143.972 mentions atau 47,28%. Disusul YouTube 73.923 mentions, TikTok 42.347 mentions, portal berita 36.326 mentions, Facebook 4.122 mentions, dan Instagram 3.814 mentions. Sentimen publik masih tinggi di netral sebesar 56,01%. Kemudian positif 22,77% dan disusul sentimen negatif di 21,22%. Analisis emosinya masih dominan di rasa percaya dan juga gembira. Trust sebesar 29,83% dan Joy sebesar 24,14%. Tapi ini mengalami sedikit penurunan karena sebelumnya total Trust dan Joy itu di atas angka 60%. Sedangkan ini dia nih analisis emosi lainnya. Berdasarkan data yang kita lihat nih, ada hal penting yang jadi momen yang mempengaruhi sentimen publik. Kita bedah lagi nih lebih dalam. Narasi yang bikin ramai ini terbagi di sisi kontra, yaitu kritik keras. Muncul ini gara-gara isu yang pertama, kisruh dan ancaman pemakzulan Bupati Pati karena naikin PBB sampai 250%. Yang kedua, klaim pengangguran dan kemiskinan terendah sepanjang sejarah yang dianggap nggak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Yang ketiga, soal anggaran pendidikan 40% buat program makan bergizi gratis. Dan yang terakhir ada RAPBN 2026 yang dinilai terlalu ambisius. Ditambah lagi isu-isu lama kayak desakan untuk memenjarakan Sylvester Matutina, kasus ijazah palsu yang terus seret nama Presiden Prabowo. Pidato Presiden di sidang tahunan MPR ini bahkan jadi amunisi para netizen oposisi nih buat nyerang pemerintahan. Walaupun pas abolisi Tom Lembong kemarin, mereka tuh sempat putar haluan dan memuji kebijakan Prabowo. Netizen oposisi yang didominasi akun anak abah ini nyerang dengan narasi seputar pengangguran dan juga kemiskinan. Ditambah lagi sindiran soal janji buka lapangan kerja dan target pertumbuhan ekonomi 2026. Puncaknya, pas 17 Agustus serangan oposisi kompak angkat narasi pejabat joget-joget tapi rakyatnya kelaparan. Semua isu ini bikin politik makin kerasa panas. Di balik derasnya kritik ternyata ada narasi positif nih yang juga bangun momen besar buat Presiden Prabowo. Netizen yang pro pemerintah mengangkat isu pidato Presiden sebagai titik balik. Mereka menyoroti narasi demokrasi dan perang melawan kemiskinan yang dinilai jadi pesan kuat buat publik. Gestur empati Presiden dalam kasus Pradaluki juga jadi bahan obrolan. Netizen ngelihat Prabowo punya sisi humanis dan dekat dengan rakyatnya. Ditambah lagi momen IHSG tembus rekor, jadi simbol kepercayaan pasar terhadap pemerintah. Serta diplomasi Indonesia-Peru yang dibaca sebagai langkah strategis buka jalan kerjasama internasional. Semua momen positif ini bikin ruang digital nggak cuma dikuasai narasi kontra, tapi juga jadi ajang penguatan legitimasi politik Presiden. Jadi kita lihat nih, badai kritik datang, tapi di saat yang sama ada juga momen positif yang kuatin posisi Presiden Prabowo di mata publik. Dan menurut lo,
Momen-momen ini lebih bawa banyak dampak positif atau buka celah serangan? Tulis pendapat lu di kolom komentar dan jangan lupa subscribe dan ikutin terus data dan analisis politik berikutnya cuma di Reportika. Bye!